Ada kalanya muncul rencana-rencana. Begitu ingatan-ingatan muncul, kita sadari ingatan sudah muncul. Objeknya apa tidak usah terlalu diperhatikan. Sadari saja, notice saja itu sebagai ingatan. Kembali lagi mengamati nafas. Kalau muncul rencana-rencana, pikirannya lari ke masa depan, sadari pikiran sudah lari ke masa depan. Kemudian kembali lagi kepada present moment. Nah, ini kita latih seperti itu. Ya. Jadi ekstrim pertama yang kita harus hindari menyiksa diri. Jadi kalau sakit boleh rubah posisi. Bante, saya tidak bisa duduk di lantai, boleh duduk di kursi. Bante, saya tidak bisa duduk di kursi, boleh berbaring. Bante, saya capek berbaring, boleh jalan. Di jadwal di situ sudah ada jadwalnya, 1 jam duduk, 1 jam jalan. Kalau tidak mampu duduk 1 jam, saudara bisa bangkit jalan perlahan-lahan. Di bawah saya lihat kosong, saudara bisa jalan di bawah. Ya. Ketika jalan apa yang saudara perhatikan? Saudara bisa memperhatikan langkah kaki atau sensasi atau rasa telapak kaki menyentuh lantai. Perhatikan. Capek jalan, saudara bisa duduk lagi. Ya. Jadi ini kita bisa latih. Jadi pertama kita harus hindari menyiksa diri. Yang kedua apa? Yang harus kita hindari mengikuti keinginan. Jadi budak dari keinginan. Apa contoh budak dari keinginan? Ketika saudara duduk meditasi, muncul tidak ketidaknyamanan fisik misalnya, mungkin gatal. Ketika muncul gatal, pikirannya apa yang bekerja? Pikirannya memerintahkan untuk menggaruk. Gatal sedikit, pikirannya bilang garuk, kita langsung garuk. Nanti tidak nyaman sedikit, pindah posisi. Sudah pindah posisi, muncul lagi tidak nyaman, pindah posisi lagi. Bosan duduk, jalan. Nah seperti itu jadi budak keinginan. Kalau hanya gatal, kita coba bertahan, amati. Bagaimana rasa gatal ini mempengaruhi batin kita. Coba diamati. Saya belum pernah mendapati ada orang yang menahan rasa gatal kemudian mati. Ya, tahu-tahu mati gitu nahan rasa gatal. Jadi beri kesempatan batin untuk mengamati bagaimana ketidaknyamanan fisik mempengaruhi batin saudara. Coba kasih kesempatan, amati. Oh, gatalnya semakin kuat. Kalau gatalnya semakin kuat, sensasinya bagaimana keinginan? Batinnya bagaimana bereaksi? Amati, keinginannya juga semakin kuat. Ya. Kadang-kadang ketika duduk meditasi ada seperti binatang merambat di muka, berjalan. Amati. Ya. Tidak usah khawatir. Ya. Jadi belum pernah saya mendapati ada orang berlatih meditasi kemudian tahu-tahu mati gitu karena nahan gatal atau apa. Ya, jadi amati. Jadi ketidaknyamanan fisik selama saudara masih mampu untuk mengamati itu dengan tenang, batin yang seimbang, amati. Apa yang diamati? Sensasi yang muncul, bagaimana dia menimbulkan reaksi terhadap batin. Penderitaan manusia sesungguhnya itu muncul karena penolakan terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan. Bukan apa yang terjadi itu yang penting sebetulnya. Yang lebih penting bagaimana orang bereaksi terhadap apa yang terjadi. Nah, sekarang saudara-saudara sudah datang ke tempat ini, tidak ada jalan keluar lagi sebelum jam 4. Gerbangnya udah dikunci. Ini one way ticket. Jadi berlatih sungguh-sungguh, ya. Bosan duduk, jalan. Pokoknya selalu usahakan untuk selalu sadar. Ada objek yang disadari. Ya, jadi seperti itu. Ada yang bertanya? Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Apa perlu minta sila? Tidak usah lah ya. Hah? Harus? Enggak afdol ya kalau tidak minta sila. Oh.
Biasanya saya jarang kasih begitu-begitu sila atau apa, karena kalau kita berpikir setelah minta sila kita murni kembali, ketika kita melanggar kita ingin minta sila lagi. Jadi sila itu bisa baik, itu harus diawali dengan mengembangkan kesadaran. Semakin orang hidup berkesadaran, maka semakin kecil dia membuat kesalahan. Semakin orang teledor, tidak sadar, maka semakin banyak orang itu melakukan kesalahan. Jadi jangan berpikir saudara minta sila kemudian saudara murni kembali. Tidak ada cerita seperti itu. Saudara minta sila itu tidak lebih hanya sebagai efek psikologi saudara memperbaiki, bertekad kembali. Ya. Kalau saudara pikir minta sila murni kembali, enak banget. Ya. Jadi kalau saudara sudah bertekad saya hidup berpegang kepada 5 peraturan sila, itu saudara harus selalu ingat di dalam hati. Mau minta sila, tidak minta sila, saudara kalau waspada, saudara kalau sadar, saudara tidak melanggar. Celakalah kalau saudara berpikir dengan minta sila, maka saudara bisa murni kembali. Kalau minta sila sendiri rasanya juga tidak afdol. Harus ada bante. Bantenya sendiri silanya juga tidak baik nanti. Lap yang kotor tidak bisa membersihkan meja yang kotor. Lapnya harus bersih. Ya, ya baiklah. Jadi tadi saya dikasih tahu panitia ada yang mengambil 8 sila, ada yang mengambil 5 sila. Ya. Silakan kalau mau minta sila, kalau memang perlu. Baca buku Parita Biru itu halaman berapa? Ada dari beberapa saudara-saudara kita yang keyakinan lain ya, saya dengar. Ada dari Kristiani dan juga dari saudara kita yang Muslim ya. Ya. Sila ini ada 5 pegangan bagi umat awam. Apa itu? Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak berbohong dan mabuk-mabukan. Ini 5 Pancasila Buddhis sebagai pegangan. Ya. Halaman berapa? Iya. Yang 61 8 sila, 53 ya. 51. 61 sama 53. Ah. Ya, baca itu aja sama-sama. Nanti yang 8 sila saya kasih 8 sila, yang 5 sila saya kasih 5 sila. Silakan baca, pimpin.
Tutiyampi sanghang saranang gacchami. Tutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisarana kamanang paripunang. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu Micacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu Micacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Bagian 8 sila. Abrahmacharya Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Abrahmacharya Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapahmadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapahmadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sukating yanti silena boga sampada silena nibbutting yanti tasma silang visodhaye. Bagian 8 sila. Wikala bocana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Wikala bocana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Na cagitawa ditavisu kadasana malaganda vile panadhara namandana
silena boga sampada silena nibuting yanti tasma silang visodhaye. Ya, mari kita coba berlatih meditasi. Ambillah posisi duduk yang paling nyaman untuk kita masing-masing. Kalau alas duduknya kurang tinggi, saudara boleh tambah. Yang penting duduklah dengan nyaman, dengan rileks. Sulit bagi seseorang untuk mengamati batinnya dengan baik apabila posisinya saja tidak nyaman, jasmaninya tidak nyaman. Setelah saudara duduk dengan nyaman, saudara periksa bagian-bagian tubuh jasmani. Duduk dengan punggung ditegakkan, leher tidak menunduk. Sebelum kita mengamati nafas, kita periksa kembali bagian-bagian tubuh jasmani kita. Apakah masih terdapat ketegangan-ketegangan, ketidaknyamanan? Kita periksa mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, pinggul, kaki, kendurkan bagian-bagian tubuh yang masih mengalami ketidaknyamanan. Setelah duduk dengan nyaman, dengan rileks, arahkan perhatian di daerah di depan muka, di atas bibir atau di bawah lubang hidung. Ketika saudara menarik nafas, sadar ada nafas masuk. Ketika saudara menghembuskan nafas, sadar ada nafas keluar. Tugas saudara hanya bernafas, menyadari setiap nafas masuk, menyadari setiap nafas yang keluar. Bernapas secara alamiah, tidak usah mengatur nafas. Nafas bukan milik Anda, tidak usah diatur. Biarkan seperti apa adanya. Ketika pikiran lari dari nafas, muncul ingatan-ingatan tentang masa lalu, sadari ingatan telah muncul. Kemudian kembali kita memperhatikan proses bernapas masuk, bernapas keluar. Ketika pikiran lari ke masa depan, rencana-rencana muncul, keinginan-keinginan muncul, sadari keinginan telah muncul. Kembali lagi kita memperhatikan nafas masuk,
napas keluar. Setiap 1 jam saya akan membunyikan lonceng sebagai tanda. Tugas Anda hanya bernafas dan menyadari setiap nafas yang masuk, menyadari setiap nafas yang keluar. Meditasi kita lanjutkan.